warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar hari ini ya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tentunya pastinya harus semangat dong ya. Seperti biasa pemirsa, di setiap hari Rabu kita akan membahas seputar tentang kesehatan. Tapi kayaknya kesehatan saya ini kurang maksimal pemirsa. Karena saya di rumah udah sendiri, di studio juga sendiri. Ini gimana sih ceritanya kok beban hidup ini berat banget pemirsa. Iya. Noe sini dong Noe, temenin aku. Nah, kenapa ya setiap hari Rabu aku sendiri gitu ya? Budi. Apa karena Memang kalau misalnya setiap Budi yang masuk tuh kayaknya agak jarang yang mau sama Budi ya. alergi mereka ya sama kayaknya saya. alergi ya. Atau lebih Jangan kayak gitu enggak, dong, aduh kayak Budi gitu kenapa dong. sih kayaknya setiap hari Rabu tuh kayaknya Budi ditinggal terus sama kawan-kawan yang lain. Iya, entah ini aku nggak tahu ini Putri nggak masuk ya kan. Nah, bagus lah. Kemudian Gina nggak masuk. Kamu kenapa bilang bagus? Saya sendiri yang bawain. Enggak apa-apa. Nggak Mungkin ya, apa-apa. Putri juga masuk kan kadang dia bukan buat huru hara terkadang. Enggak apa-apa. Yang penting rame. Oh iya sih Itu. memang. Tapi kenapa ya Budi sendiri terus ya Budi? Nggak di studio sendiri, ya nggak nge-host sendiri. Hidup juga masih sendiri ya Budi Iya, ya. di rumah juga sendiri, Di rumah nyuci sendiri, nyuci masak sendiri. Aduh, ya Tuhan. Kayak gitulah memang Budi ya. Hidup ini itu ya. memang kayak apa ya, menciptakan itu memang sangat-sangat begitu balance dia Oh Budi. gitu, Misalnya iya. kayak gini kan, gini nggak ganteng-ganteng kali, cuman udah laku kan gitu. Iya. Berarti Kalau kalau gitu, gini kan- berarti kalau gitu gantengan kamu Noe Iya, dibanding pasti. saya karena kamu sudah laku. Saya belum. Kita kok jadi bahas ini sih Bud? Ya, kita kok Iya, jadi bahas kayak makanya gini? itu. Nah, tapi kita kali ini ya, seperti biasa kan kita akan membahas seputar informasi kesehatan nih, Iya, ya kan. kalau hari Rabu kan Setiap kita hari selalu Rabu. ya. Berarti kita akan kehadiran dokter di sini. Dokter, ini ya. pasti dokternya pasti luar biasa. nih Benar. setiap hari Noe Rabu. dalam keadaan sehat ini kan? Alhamdulillah saya sehat. Sehat, Makanya ya? kan saya, wah. Oh iya. Tapi Sehat nanti sekali. selalu aja ada keluarga saya. Hah? sakit Memang ini. iya. Pas kebetulan Bud. Bud, entah kenapa memang ini selalu pas ya Bud ya. Iya. Ada siapa sih ini? Kok bawa-bawa cue card kopi pagi sih? Iya. Mohon maaf Mbak. Bu. Ya, ada apa ini ya Mbak? Ada apa? Lagi nyari. Nyari siapa? Nyari pendamping. Nyari. Sudah ada. Kalau itu mah saya mau dia. Nyari Putri. Karena biasanya tuh saya sama Putri. Ini siapa sih? Loh, kok berani-beraninya? Tunggu lu. Ini kemarin juga gitu. Dia baru masuk tapi sangat mentiko. Oh ya gitu. Anda kemarin cari Putri, tolong jangan ya. Ini siapa? Jangan ya. Ini siapa? Jangan samakan aku dengan yang lain. Asik. Diriku yang tegap, riang dan bergembira. Bergembira tapi kok auranya sedih ya? Iya. Nah, Dia auranya lebih ke maghrib sih. Nggak, gelap dong. Kok curhat? Sendu gitu ya. Oke, nah Anda Kenapa? siapa? Kenalin. Pakai cue card saya gitu. Coba kenalin. Iya. Novita. Oh Novita, Alex Darwin. Anggi. Oh Anggi. Budi Anduk. Oh, siapa? Budi Anduk. Oh Budi Ando. Budi Ando. Oh, iya. Iya. Mirip sih memang. Oh iya, Anggi. Iya, kamu dari Sama mana Putri. Anggi? Dari tadi. Oh dari tadi. Iya, dicomot kemarin ya. Iya. Dicomot terus bantu untuk ngisi di sini nemenin Putri. Sekarang Putrinya ninggalin aku, kenapa diganti sama yang Oh gitu. Oh, fix Putri nggak suka nih sama kamu. Putrinya udah didiskualifikasi. Waduh. Iya, magang di sini. Aduh. Oh, iya. jadinya saya yang ngisi ya. Iya. Maaf Putri, makasih loh. Ini kayaknya Udah, iya, ini kayaknya tagar makan tanaman iya, ini ya. sama kayak aku juga Ibu. Oke, selamat Iya. datang ya Terima Mbak kasih. Anggi. Aduh, Mbak Anggi. sebelah sini Iya, dong. iya. Aku juga Jadi sebelah kan- sini gitu. Loh, kenapa gitu? Oh enggak, ganti. Ya ganti. Yang satu ini memang ngeselin kan? Pak produser tolong dong Pak. Ya. Jadi kita hari ini akan berdua, nggak apa-apa ya Budi Nggak ya. apa-apa lah berdua, iya. Kamu nggak apa-apa, aku yang masalah sebenarnya. Yang gitu ya. Oh, iya. Kita Tapi akan kamu ngomongin- statusnya apa sih? Apa nih maksudnya? Statusnya single atau udah punya pasangan gitu? Punya suami Oh, punya satu. suami. Pak produser tolong dong kalau cari partner itu mau yang single gitu, jangan
dengan yang udah punya pasangan. Budi, gini Tapi Budi anak ya. aku ada kok satu. Iya. Apa? Anak aku ada satu. Anak satu? Iya. Ya kalau sama saya jadi beban itu. Enggak Budi, kemarin aku udah nanya juga sama paranormal kan. Aku paranormal. Iya, jodohnya Budi ternyata udah ada kok. Udah ada. Ada, alhamdulillah. Cuman baru lahir semalam. Ya ampun lama banget udah putih rambut saya. Ya udah lah kok jadi bahas Padahal ini tidak kan. mengenal usia loh. Oh bener sih, Iya. bener. Tapi kalau terlalu jauh kasihan. Nanti harta warisannya dia semua. Saya yang capek cari duit gitu ya. So ada harta warisan kok Budi. Ya udahlah kalau gitu kita sapa lah pemirsa ya. Halo, selamat Halo, pagi selamat pemirsa. pagi. Balik lagi bersama dengan kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke. Nah kemarin waktu sama Bu bawa tentang kesehatan juga. Kesehatan juga. Iya. Dan hari ini kita akan ngomongin kesehatan dan pas banget. Aduh, bukan hipnotis, bukan. Jadi seperti ini. Oh iya. Bisa. Balikin Enggak lagi gitu, ya, Budi, balikin Budi, lagi ya. Budi. Balikin lagi. Oke, oke. Itu bukan hari Senin sama Iya. Jumat yang ada sulap-sulapnya kalau lagi Budi. Ya ampun ini jaga image ini hari Rabu gitu ya. Memang kesehatan mental saya terganggu. Mungkin Oke, iya. itu ada efek sesuatu yang alergi terhadap apa. Oh, gitu. Iya. Iya. Karena kalau misal alergi itu bisa menimbulkan kayak tadi itu pingsan. Iya. Tapi memang sih kemarin aku udah cek ke dokter, aku tuh alergi sama Perempuan. wanita yang udah bersuami. Iya. Ya ampun. Ini acara apa sih? Ini berapa menit ya? Ini 15 menit. Kita bertiga doang. di sini. Segmen 1 itu 25 menit. Kita openingnya 20 menit. Dokternya masuk, assalamualaikum. Iklan dokter bentar ya. Gitu. Oke, kali ini kita akan membahas apa ini Anggi? Membahas kesehatan yang berkaitan sama tadi aku bilang anak aku. Oh, anak. Oh, gitu. Iya. Udah karena punya anak ya? Udah punya anak. Udah nggak usah dibahas lagi Oh, rumah iya, tangga baik, orang iya. ya. Jadi kita akan bicara soal kesehatan, tapi hari ini kita spesifik bicara soal kesehatan anak. Lebih Oh, iya. spesifik lagi soal alergi. Oh, alergi. Iya, Iya. alergi. Saya bukan anak-anak sih ya, Iya. tapi Kamu saya anak orang tua kamu. Iya, maksudnya saya bukan anak-anak, tapi saya juga suka alergian gitu. Nah, kita tanya sama dokter. Makanya kadang-kadang saya kalau ketemu orang don't touch anything, you Oh. cancel my wudu gitu. Padahal yang didekatin laki-laki juga. Aduh, gitu ya. capek ya. Oke, Berapa menit? langsung aja lah Oke, Anggi. langsung Kayaknya aja lebih kita paham akan dia. ngobrol. Ya, Iya. hari Rabu. Ini kayaknya dia udah mencuri ladang kita Tahan kayaknya. kita nih. Ya langsung aja. Nyari lapak ya? Ya boleh lah Rabu sama Jumat. Ya, pantang dikasih hati minta ginjal. Oke, kali ini dokternya siapa Anggi? Beliau ini adalah dokter spesialis anak, konsultan, alergi dan juga imunologi. Jadi kita akan bicara soal alergi pada anak. Kayaknya Oke. aku lebih kepada konsultasi aku pribadi sama dokter sini kayaknya. Karena aku juga punya kasus yang aku pengen tanyain sama dokter. Kalau gitu kita langsung aja undang dokter Iya. boleh? Tema kita kali ini apa? Alergi. Alergi, mengenal alergi pada anak. Anak. Iya, oke baik. Langsung Anggi, aku udah nggak sabar nih pengen Langsung aja kita ketemu sama undang dokternya. dokter kita yaitu Dokter Mahrani Lubis MCAT PET SPAK. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum, dokter. Waduh. Bilang Bu, don't touch me gitu enggak? You cancel my wudu. Dokter boleh ke tengah dokter. Iya. imbang ya? Iya biar imbang. Kalau nggak nanti kita olengin. Budi, aku hampir salah fokus tadi. Karena ada tag name-nya ada dua dokter tadi. Kirain nama dokternya anak ujungnya. Oh gitu. Dokter anak. Oh gitu. iya, maksudnya. Bukan namanya ada anaknya Gitu. gitu. Nah, biar lebih enak kali sambil duduk kali ya. Ayo, boleh. Oke. Oh, iya. Iya, oh iya, iya. Enggak, kita bukan main keyboard karo ya. Kalau keyboard karo kita duduk di bawah. Makanya kayaknya silakan bawa ke acara tetangga lah. Ya, Langsung oke, aja, silakan dokter, dokter. silakan. Iya, ya. Oke, aduh. Luar biasa kali ini sekali. saya bersandingnya dengan mbak-mbak baru ya. Ada Mbak Anggi. Mbak-mbak baru stok lama. Iya. Oh, stok lama ya? Kayaknya sih gitu Kayak ya. kelihatan sih dari wajah ya. Baik, ya selamat pagi ya dokter ya. Selamat datang di Kopi Pagi. Kita senang banget akhirnya kita bisa ketemu dengan dokter Rani ya. Seperti biasa dokter di Kopi Pagi akan menyuguhkan kopi. Minum kopi dokter? Boleh. Boleh Wah, ya. Wis, gaul keren. nih kayak dokternya Keren ya. ya. Oke. Tipe-tipe dokter yang suka nongkrong Oh kayaknya. iya, iya. Main arisan, nongkrong cantik Iya, gitu minum ya. kopi. Fashionable gitu Waduh. ya. Lala Bamba. Ya. Oke, Bang Cakil. Masuk. Kok lemes banget Bang Cakil hari ini? Enggak dok. Iya. Iya, Bang. Silakan Bang Cakil disuguhkan, Dok. ditawarkan yang Mau paling minum apa best kita, Dok? seller.
Pilihannya apa? Kita ada kopi di sini, ada americano, ada long black, ada espresso, ada latte, ada cappuccino. Latte satu. Oh, latte satu. Panas dok ya? Pilihannya Ya. ini ya, oke ya. Oke. Kita nggak bisa latte. Nggak bisa ya? Karena kita harus on time gitu ya. Oh gitu. Mulai. Telat ya? Telat ya? Ya. Baik. Oke, kakak. Aku mau kopi, tapi gulanya sedikit aja. Oke. Gitu. Americano Kopinya kan ya? banyak tadi Americano. Americano. Aku seperti biasa Bang Cak, jangan ditanya lagi. Karena Oke. sudah banyak pertanyaan-pertanyaan tetangga yang berusaha mengusik kehidupanku. Oke. Budi. Bud. Ntar bang ya. Itu apa sih? Sorry. Ini tempat apa Oh, tuh? alah, ya ampun. Gula tadi. Iya. Tinggalan. Makanya kalau belanja gula, teh, kopi itu jangan ditaruh di sini dulu Bang Caki. Iya, dari mana Ini sih? cuma kopi. Aku Cuma kira gula itu jadi. kayak lebih kepada ini loh. Ntar kalau misalnya selesai segmen ini kita ngasih 2.000. Oh, gitu. Sumbangan Bang Caki. Ya, tadi gitu sih sebenarnya niatnya. Oke lah. Oke. Budi Ya dok, udah hitung gitu ya. Dibuatkan yang paling enak ya Bang Cakil. Iya. Nah, pemirsa kita akan ngobrol ini bersama dengan Dokter Rani. Nah, tema kita kali ini adalah mengenal alergi pada anak. Nah, bagi pemirsa yang ingin bertanya, nantinya pemirsa bisa hubungi kita di 0811-6100-386 atau pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat di kolom komentarnya di live streaming TVRI Sumatera Utara. Oke. Anggi? Yes, Ya, Budi. kamu kan udah punya anak ya? Iya. Kayaknya kamu duluan yang bertanya gitu. Soalnya saya minder, saya Sebenarnya belum punya kalau anak misalnya gitu. hari ini tuh aku pengen banget nanya banyak ke dokter. Cuma berhubungan kita bicara soal alergi pada anak kan mengenal alergi pada anak. Gimana sih awal-awal kita harus berkenalan alergi pada anak tuh yang gimana gitu. Apakah kalau misalnya begini, kayaknya jangan dideketin sama anak aku karena ini ada alergi terbesar Oh gitu bagi ya? anak aku. Oh gitu, kan. kamu jahat banget loh. Kita baru pertama kali ketemu tapi kamu udah jahat banget Nanti sama di saya. ujung kita maaf-maafan, Oh, oke? iya. Gimana tuh dok? Berkenalan sama alergi pada anak tuh kayak gimana? Cara Dok? mengenalinya Iya. begitu dok. Oh ini merupakan gejala alergi nih atau tanda dari alergi itu gimana tuh dok? Apa batuk dikit? Alergi. Oke. Apa bersin dikit? Bendol dikit alergi. Apa begitu dia masuk ke rumah saya, assalamualaikum, alergi. Gimana dok? Baik, terima kasih Mbak Anggi, Mas Budi. Jadi untuk mengenal alergi, pertama kita harus tahu dulu alergi itu apa. Oke, iya, betul. Nah, gitu. Jadi alergi itu adalah reaksi sistem imun tubuh. Ya, sistem imun itu kan seperti prajurit ya di dalam tubuh kita yang dia akan mengcounter kalau misalnya ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Oke, benda asing ya dok ya? Benda asing. Berarti orang asing? Oh, Bukan. bisa jadi. Bisa Makanya jadi tadi kalau juga Mas ya? Budi datang ke rumah Mbak Anggi dianggap orang asing, maka Oh, akan iya. ditolak. Oh gitu Oke, ya, baik ya betul, benda. betul, Berarti betul. orang termasuk benda juga ya, benda hidup gitu ya? Benda hidup, Iya dokter ya. Oke lanjut dokter. Jadi, nah normalnya ada beberapa yang masih bisa benda asing seperti kita makan aja. Nasi Iya. itu kan benda asing di tubuh kita. Dia Iya. kan bukan memang ada di dalam tubuh ya. Iya. Nah, kita makan, kemudian oleh sistem imun tubuh ini, si nasi tadi ini itu kan akan dianggap, oh ini ada benda asing, tapi dikenali, dipelajari, oh aman, ini nggak Oke. berbahaya. Oke. Maka oke kita aman makan nasi, ya. Atau misalnya kalau anak-anak tuh minum susu, ya minum susu dikenali oleh si sel imun tadi itu, oh ini aman kok, nggak apa-apa, lewat aman. Tapi pada beberapa orang yang memang punya bakat atau genetik untuk alergi, si sel imun tadi ini akan merespon berlebihan. Oh gitu. Bener, mungkin kalau kita bilang lebay ya. Jadi yang harusnya ini nggak apa-apa, tapi sama si sel imun yang khusus untuk meng-counter alergi ini, oh ini bahaya ini nanti bisa begini, ini bisa begini, ini bisa begini, ini harus disingkirkan. Oh gitu, overthinking dia ya dok, Overthinking, ya? Oke. benar. Berarti sel imunnya itu sensitif gitu ya dok Sensitif. ya? Sentuh sedikit langsung aktif dia ya kan Bener, dok? senggol bacok. Senggol bacok dokter. Tapi dok kalau misalnya tadi itu adalah sebuah reaksi dari benda asing yang berusaha untuk dikenali oleh bagian tubuh kita begitu ya dok. Tapi kan reaksi itu sifatnya beda-beda. Ada yang mungkin reaksinya datang kayak Cepat gitu ya? Ada yang lambat. Lambat Nah gitu. butuh berapa waktu kira-kira untuk kita bisa melihat oh ini responnya tunggu deh sehari 2 hari gitu. Jadi mungkin itu ilmunya itu Mbak. Jadi kalau untuk reaksi alergi itu kita tadi Mas Budi ada nyebut sensitif, terlalu Iya, sensitif. sensitif. Nah dalam ilmu kedokteran itu disebut dengan reaksi hipersensitivitas. Oke. Oke. Nah jadi reaksi hipersensitivitas ini ada 4.
tipe 1, 2, 3, dan 4. Ada tipenya ya dok ya? Ada tipenya. Tipe 1 harganya berapa dok? bukan. Rumah ya? Bukan rumah. Bukan rumah. Jadi ini bekerjanya beda-beda. Kalau untuk alergi, yang bekerja adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1. Nah, reaksi hipersensitivitas tipe 1 ini dibagi lagi menjadi 2 bagian cara kerja berdasarkan waktunya. Ada yang dia onset cepat, ada yang onset lambat. Onset cepat, dia betul-betul cepat. Dalam hitungan sekian detik sampai bereaksi. 2 jam. Oke, 1 sampai 2 jam. Gitu. Nah, kemudian kalau yang reaksi lambat, dia antara 2 sampai 4 jam setelah kontak dengan yang kita curigai, misal makanan, ya, misal. Nah, jadi nggak ada tuh ceritanya alergi. Anak saya muncul bentol-bentol merah-merah setelah dia makan ikan kemarin itu, tapi munculnya 2 hari kemudian. Itu enggak. Itu enggak ya? Itu dok, enggak. ya? Oke. Oke, baik. Gitu. Jadi mungkin itu untuk mengenalinya. Kalau misalnya gejalanya muncul cepat setelah anak kontak dengan tersangka alergennya, maka itu bisa kita curigai suatu alergi. Oke. Nah, waduh. Udah batuk ya? Udah seret. Oke. Alhamdulillah. Bijak sangat lah ini Kayak ini ya, teman saya. Kayak cinta ya. Kenapa? Datang di waktu yang tepat. Oh gitu. Kalau saya sih ya, kalau cintanya nggak datang, dukun pun bisa bertindak. Aduh. Oke. Oh, Iya. salah Bang. Oke, iya, waduh. Ya, Kak, nih. Kayaknya ini udah dari aromanya aja dari sini tercium ini ya. Aduh. Enjoy Bang Budi ya, Dok. Makasih Enjoy Bang ya. Cakil. Terima kasih Abang Cakil. Mohon maaf Noe, kerja ya. Iya. Tunggu dulu Budi ya. Tunggu, mohon maaf ya. Aku kehilangan suara. Nggak apa-apa kehilangan suara daripada kehilangan yang lain. Aduh. Aduh. Kehilangan suara masih lama daripada kehilangan harapan. Maaf ya Jurhat ya. Aduh tolong loh. Budi lihat Budi. Episode kali ini. Sabar loh, sabar. Ya ampun, ini orang ngeselin banget nih. Apa capek di rumah tuh ngelepasinnya di sini. Iya baik. Dokter silakan diminum dokter. Ya. Ayo kita ambil minum. Kamu kan dari tadi udah batuk-batuk ya. Aku juga udah mau pakai masker ini kalau kamu batuk terus. Takut kena alergi ya. Oke, nah tentunya ya. untuk pemirsa di rumah sembari menyaksikan kita diambil juga minumannya, makanannya biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini ya. Wow, aduh aromanya enak banget. Enak ya? Haus apa gimana? Iya, saya dari subuh tadi belum minum. Iya. Soalnya nggak ada yang nyiapin. Siapin sendiri. Oh gitu ya. Jangan ngarepin orang. Aduh, saya soalnya bukan mandiri. Jangan disebut ya. Oke, baik. Nah, kita balik lagi nih ke Dokter Rani. Dok, sebenarnya kalau kita timbul gejala alergi, nah pasti kan ada alergennya gitu. Nah, sumbernya ini berasal dari mana nih, Dok? Nah, pertanyaan yang baik. Sumbernya dari mana? Itu beda yang kan kadang- sama host lama. Kalau host lama langsung gitu dia. Ngebandingin sama host baru. Gimana, Silakan, Dok. Itu pertanyaan yang baik. Kenapa? Mengetahui alergen, penyebab atau pencetus datangnya penyakit alergi itu penting karena itu nanti akan menjadi terapi utama dengan menghindari alergennya. Nah, untuk menjadi pencetus atau merupakan alergen dari untuk suatu alergi bisa apa saja? Bisa dari makanan, bisa dari lingkungan. Lingkungan bisa juga ya, Dok? Lingkungan bisa. Oke, kayak udara gitu ya, Dok? Cuaca. Cuaca. Bukan. Jadi? Bukan. Lingkungan itu seperti debu. Oh, debu. Debu. Host lama juga bisa salah kan? Iya, host lama juga bisa salah ternyata. Oke, baiklah. Debu, kemudian dari tanaman, serbuk tanaman, atau hewan peliharaan. Oh iya. Nah, yang seperti itu. Benar. Kemudian juga bisa dari obat-obatan. Atau mungkin material-material lain terutama seperti lateks. Oh, Jadi itu kami iya. pernah punya pasien yang alergi terhadap lateks. Jadi kebetulan dia baru menjalani operasi di kebidanan. Kemudian tuh nggak ngeh kalau jadi
pasiennya berulang merah badan sampai bengkak mata segala macam, sampai yang terberatnya dia sampai berhenti nafas. Aduh. Nah, jadi saat itu diperiksa tuh nanti mengenai penyakit alerginya apa. Ternyata ketemu lateks. Karena kan semua medis kan pasti pakai sarung tangan ya. Oke, Iya, ya iya. benar. Nah, pemirsa ini menarik banget ya pemirsa. Jadi memang ada kasus, jadi alerginya itu pasiennya itu karena lateks. Nah, kita masih akan kupas kembali seperti apa alergi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita saksikan. Ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke, nah kita masih bersama dengan Dokter Rani ya. Tentunya juga masih dalam tema kita yakni mengenal alergi pada anak. Nah, tadi udah disampaikan juga ya sama Dokter Rani bahwasannya ternyata ada loh orang yang alergi itu terhadap lateks ya atau sarung tangan itu. Nah, bahannya itu bahannya berbahan tersebut. lateks. Padahal sebenarnya mungkin kalau misalnya kita pada umumnya orang awam gitu ya dok ya, yang tidak begitu mengenal medis, taunya cuma alergi pada yang tadi itu makanan, cuaca, atau misalnya keadaan tertentu kayak udara gitu-gitu. Kayak aku sendiri tuh sebenarnya punya alergi, dok. Alerginya itu sama, nggak tahu ya ini feeling aku aja, kayaknya sama cuaca yang terlalu dingin. Oh, cuaca terlalu dingin. Jadi kalau cuacanya terlalu dingin, aku suka kayak bersin-bersin berkali-kali ya, terus kayak cairan keluar atau pilek gitu ya dari hidung. Terus juga sedikit ada Emang usia berapa sih? 25 saya. Oh, 25. Itu sisanya atau gimana? Sisanya? 25. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya. Amit-amit. Coba ulangi, kuliah tadi gimana? Oke. Balikin nanti susah loh. Oh iya, baik. Nah itu juga ada kayak flu, terus kayak bersin-bersin, sama ada semacam kayak bentolan-bentolan gitu, dok. Nah sehubungan saya sudah punya anak, ya kan? Nah apakah itu bisa turun juga ke anak saya, dok? Nah itu dong, gimana itu dong? Iya, jadi itu bisa. Jadi kalau misalnya pada orang atau pada anak yang salah satu dari orang tuanya itu memiliki penyakit alergi, maka kemungkinan anak akan memiliki alergi juga itu sekitar 20%. 20 sampai 40%. 20% Nah, kalau misalnya dua-dua ayah dan ibu memiliki penyakit alergi, itu kemungkinannya risikonya akan bertambah lagi bisa sampai 60%. Bahkan jika ternyata alerginya sama nih, si ibu sama ibu asma, ayah juga asma, maka kemungkinan anak akan memiliki alergi yang sama juga dengan asma itu meningkat bisa sampai 80%. Waduh. Tapi dengan catatan bahwa bahkan jika tidak ada riwayat alergi di dalam keluarga, ayah, ibu, saudara kandung nggak punya alergi, masih bisa seorang anak itu kemudian mengalami atau menjadi alergi, itu kemungkinannya bisa sampai 5-15%. Oke, Tetap itu ada dia ya. Kayak kita nggak bisa sih, aku sama suamiku sama anakku tinggal di kutub utara Oh, ya. iya. Terlalu dingin, nanti kita bersin-bersin Oh di sana. gitu, ya baik. Memang kesampaian bisa ke sana ya? Kayaknya sih enggak juga. Oke, nah pemirsa untuk melihat dan mendengar lebih detail lagi bagaimana sih cara mengenal alergi pada anak. Nah dokter udah buatin materi nih ya spesial untuk kita semua. Betul. Nah, Ini aku harus catat sih. catat ya. Bawa pulpen? Di sini Oh saya. gitu, bisa? Bisa Oh dong. baiklah kalau begitu. Baik silakan dokter ya. Baik, terima kasih. Jadi ini saya coba merangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien, orang tua pasien ya. Gimana kita untuk mengenali alergi pada anak dan apa yang harus dilakukan kemudian. Nah, yang pertama itu apa sih alergi itu? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa alergi itu merupakan suatu respon tubuh terhadap zat atau benda asing yang dari luar tubuh, ya kan, yang dia berlebihan, yang seharusnya itu tidak dianggap bahaya. Nah, itu tadi dia terlalu sensitif, maka kita menyebutnya reaksi hipersensitivitas. Next. Nah, ini pertanyaan paling sering. Dok, kok baru sekarang munculnya? Selama ini nggak apa-apa. Misalnya nih pasien kita diagnosis dengan, oh bu, anak ibu alergi terhadap udang misalnya. Selama ini nggak apa-apa kok baru sekarang. Nah, kita lihat bagaimana sih terjadi atau terbentuknya alergi pada anak. Next. Nah, ini agak ini dikit ya. Jadi
agak berat dikit. Nah, jadi misal nih, inilah segala macam alergen yang mungkin bisa dari serangga ya, misalnya kami punya pasien dengan gigitan lebah ya, kemudian bisa dari obat, kemudian juga serbuk sari bunga, tanam-tanaman, kemudian ada tungau, dust mite. Tungau ini adalah kutu debu rumah. Jadi bukan yang debu jalanan, apalagi anak jalanan. Bisa juga nih ya. Iya, dokter kalau nongkrong di mana sih? Kita pengen nongkrong bareng nih kayaknya. Jangan nanti direkrut jadi host. Ya ampun. Rabu depan kayaknya aku sama dokter sih. Enggak sih, yang lebih teranyap ya dokter Hilna ini. Lanjut, Oke, Dok. lanjut, Dok. Si alergen ini kita anggap misal salah satunya tungau ya. Ya. Nah, tungau ini adalah kutu debu rumah tadi. Kalau si tungau ini masuk paling sering melalui saluran nafas, terhirup, ya, mohon maaf. Nah, dia akan kita sebut sebagai antigen. Ya, antigen ini kemudian nanti akan ditangkap oleh sel-sel imun tubuh yang ujungnya itu akan membentuk yang namanya imunoglobulin E atau IgE. IgE. Ya, IgE ini nanti akan dia menduduki reseptornya yang tadi khusus di sel imun untuk alergi. Di sini adalah sel mast ataupun sel basofil. Nah, sampai yang tahap ini, inilah kita sebut dengan sensitisasi. Oh, gitu. Di tahap ini belum ada muncul gejala apa-apa. Tandanya belum ada ya, dok? Belum ada, belum ada apa-apa. Oke. Kapan mulai muncul gejala? Apabila terpajan ulang, kontak ulang. Oke. Nah, kalau misal bayi minum susu, kan minum susu kalau bayi baru lahir misalnya itu sehari aja bisa sampai 12 kali kan, tiap 2 jam itu kan berulang. Pada pajanan kedua, misalnya tadi kalau tungau, ini mohon maaf, yang seperti ini tadi, ini tertutup tulisannya ya, yang seperti ini sel yang sudah diduduki oleh IgE tadi, si tungau dia akan menghubungkan dua imunoglobulin E yang berbeda ini, dia akan membentuk jembatan. Oke. Nah, saat dia membentuk jembatan itu, disitulah nanti sel alergi ini, sel mast ini dia akan pecah, kemudian mengeluarkan isi-isinya itu yang dominan adalah namanya histamin. Oh, Itu iya, makanya iya, kalau iya. kita alergi dikasih Antihistamin, antihistamin, benar. benar. Nah, dia dari situ. Nah, si histamin ini kemudian dia akan menempati reseptornya tergantung. Kalau di kulit kayak Mbak Anggi, jadi bentol-bentol. Kalau di saluran nafas, bersin-bersin, atau bisa yang berat asma, atau kayak pasien saya yang sampai henti nafas, itu bisa. Di saluran cerna, dia bisa bikin mual, muntah, diare, atau mungkin jadi susah BAB. Nah, kemudian bisa juga dia di jantung dan pembuluh darah. Itu yang bisa bikin pasien shock, hingga tidak sadarkan diri. Oke. Ini kira-kira mekanismenya. Jadi ingat bahwa alergi itu tidak pada kontak pertama. Ya. Dia harus yang berulang. Kontak berulang. Nah, sampai di sini bisa kira-kira ya? Iya, Bisa. Bisa ya? Yang penting nggak ada ujiannya, dok. Nggak ada ujian. Next. Oke, lanjut. Nah, ini satu nih, terutama kalau misalnya alerginya itu manifestasinya di saluran nafas. Karena kan jadi batuk-batuk. Iya. Ya, itu saya punya pasien yang jadinya sama gurunya nggak usah sekolah dulu deh. Gitu. Oh, karena takut kena sama Takut teman-teman yang lain. Iya, gitu. benar. Padahal alergi itu tidak menular. Oke. Iya, next. Tapi alergi itu diturunkan. Oh, tidak menular tapi diturunkan ya, dok. Kayak Ya? kasusnya aku tadi contohnya Berarti ya. berpotensi menularkan kepada menurunkan kepada anak. Menurunkan gitu. kepada anak. Nah, ini tadi kita lihat kalau dua-dua punya alergi, risiko alerginya 40-60%. Oke. Itu kalau alergi yang berbeda, Berbeda. ayah dan ibunya. Oke. Tapi ayah dan ibu punya alergi yang sama, bisa kemungkinan itu sampai 80%. Wih. Nah, kalau salah satu saja yang alergi, resikonya 20-40%. Nah, kalau ada saudara kandungnya yang alergi, misal nih orang tua ngakunya nggak ada, gitu kan. Tapi ada kakaknya udah duluan dibilang alergi. Nanti punya anak, adiknya, kemungkinan untuk juga memiliki alergi sekitar 25-30%. Oh, dari siblings ya? Iya, dari oke. sibling sebenar. Dan itu tadi, bahkan walaupun tidak ada riwayat alergi dalam keluarga, itu masih bisa terjadi risiko sekitar 5-15%. Oke. Dan uniknya, alergi dari orang tua tidak harus sama dengan anak.
Misal orang tua alerginya tadi di saluran nafas, anak bisa alerginya di kulit. Iya, iya. Nah, jadi dia tidak harus sama. Alerginya sama, reaksinya yang berbeda atau maksudnya alerginya berbeda pun Bisa. Oh, oke. Alergennya berbeda Ya. dengan gejala yang berbeda. oke. Bisa. Ya, gitu. ya. Siap, Dok. Next. Oke, boleh dilanjut? Lanjut, Dok. Nah, ini tadi gejala alergi yang bisa terjadi itu di organ, bisa di berbagai tempat. Di kulit dan mukosa. Nah, ini yang di pipi ya. Mungkin merah-merah ibu-ibu ya. nih sering bilang ketumpahan ASI. Iya, betul. Sebetulnya enggak. Bukan ya, Dok Bukan. ya? Yang suka dibilang ketumpahan ASI itu sebetulnya adalah alergi terhadap protein susu sapi. Tapi saat anak saya ASI, Dok. Iya, Bisa. Protein susu sapi yang masuk dari ibu. dari ibu. Yang dikonsumsi ibu masuk ke anak melalui ASI. Air susu, oke. Iya, itu bisa. Jadi bukan ASI-nya yang alergi, tapi kandungan Kandungan dari ASI. makanan yang dikonsumsi Dikonsumsi oleh ibu. ibu. Iya, betul. Oh, gitu. Nah, ini Jadi- jadi ilmu baru loh ya. Iya. Karena emang ini sangat beredar di masyarakat. Jadi kalau misalkan anak bayi kan ibunya menyusuin, kenapa pipinya alergi? Alergi. Air susu Iya, gitu. Benar, dan bahayanya malah ada yang jadinya di stopnya ASI digantinya susu formula. Itu yang salah. Padahal kita kan harus ASI eksklusif ya, Dok Iya, ya. benar. Nah, kemudian ada yang dengan gejala edema. Edema itu bengkak, bisa di kelopak mata atau di bibir, itu yang paling sering. Kemudian bisa gejala lain, urtikaria atau kalau kita orang awam bilangnya biduran. Oh, iya, biduran. Iya. Biduran, gidu, atau eksim. Saya lebih familiar biduran kita ya. Iya, Kita biduran di masyarakat. kampung kami juga biduran. Biduran Oh, iya, tuh sama kalau kampung misalnya kita nyanyi di berarti. keyboard. Itu biduan. Oh, itu biduan. Oke, maaf, Dok. Beda, kalau biduran itu yang model berpulau-pulau. Heeh. Kalau eksim itu yang Berbukit. titik-titik. Oh, titik-titik. Dok. Titik-titik Kayak kecil, mungkin beruntusan. Oh, beruntusan. Ah, Oh, Oke. iya. beruntusan merah, Benar, itu benar, benar. eksim. Oh, eksim. Itu eksim. Oke, beruntusan ya. Iya. Oke. Nah, kemudian bisa kena ke saluran cerna. Saluran cerna tadi itu dengan gejala bisa mual, muntah, Diare. nyeri perut hebat, diare, atau malah tidak buang-buang. Nah, itu bisa di saluran cerna. Oke. Kemudian saluran nafas dari yang paling atas itu bisa cuman pilek-pilek ya, pilek, hidung mampet, bersin-bersin sampai muncul gejala asma ataupun bisa tadi yang sampai henti nafas. Henti nafas. Dok, kalau yang untuk henti nafas sendiri, Dok. Nah, dia itu sebenarnya menyerang bagian mana, Dok? Dia Bagian. menyerang di saluran nafas. Saluran nafasnya itu yang di bagian mana gitu, sehingga kok bisa menghentikan nafasnya gitu, Dok. Hidung apa gitu Ya kan, maksudnya. henti nafasnya kan mulai dari hidung sampai dengan paru-paru gitu kan, Dok? Iya. Nah, berarti semua selnya itu Semua. Semua. ibaratnya menutup gitu ya, Dok ya? Dia Atau gimana? malah kalau di saluran nafas itu dia menyempit. 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 Gitu ya, Dok? Iya, menyempit. Jadi sama seperti orang asma. Iya. Nah, terus lama-lama stop Kau mencuri hati. hatiku. Oh, tadi dokter bilang gitu. Oh, gitu. Stop. Kenapa sih? Kok mereka satu circle sih? Soalnya dokter bilang tadi gitu. Iya. Stop. Engkau mencuri hati. Oke, lanjut. Penggemar DP ya, dokter ya. Oke, Oke, lanjut, dokter. selanjutnya jantung. Di jantung dan pembuluh darah ini pasien bisa datang dengan kondisi shock. Shock ini berarti tensi turun. Pasien bisa gangguan kesadaran. iya. Ini keringat dingin. Detak jantung jadi lebih cepat? lebih cepat. Oke. Detak jantung lebih cepat, tapi kalau kita raba nadinya itu nggak teraba. Oh, gitu. Iya, benar karena aliran darah tidak lancar jadinya sampai ke ujung-ujung, ke Oke. ujung-ujung jari. Nah, kemudian mungkin ada yang di sini tidak saya tambahkan yang pasien kami yang saya sampaikan pernah dengan henti nafas tadi, itu dia juga kena ke saraf. Ke saraf. Gangguan di saraf itu yang diganggu adalah penglihatan. Jadi pasiennya yang awalnya melihat bagus, terakhir waktu dia dalam kondisi berat itu hanya bisa melihat lambaian tangan jarak segini. Oh. Tapi saat alergi teratasi, Normal kembali ya, Dok ya? Iya, Oke. benar. Gitu. Nah, kalau misalnya ini berdiri dialami hanya satu organ saja, itu masih bisa Di cover gitu ya, Dok ya? tangani di rawat jalan saja. Oh. Ke praktek dokter saja itu bisa. Tapi mungkin diperhatikan para orang tua, kalau misalnya gejala dialami lebih dari satu organ, misalnya anak dengan bengkak pada mata, kemudian disertai
sakit perut tiba-tiba yang sakit sekali. Iya. Nah itu hati-hati. Atau mungkin dengan masalah di saluran nafas. Oke. Muncul bengkak, kemudian gejala asma, atau dia tiba-tiba batuk hebat. Dan perut sakit. Boleh, atau mungkin 2 saja, minimal Oh, oke. 2. Aha. Itu hati-hati merupakan bagian dari alergi berat. Anafilaksis namanya. Nah Yaitu? kalau yang itu sifatnya mengancam nyawa. Oh ya. Nah benar, jadi Tindakan pertama kalau misalnya dihadapkan pada situasi itu harus bawa Dok? ke IGD. Oke, Bawa ke baik. IGD karena nanti akan dapat obat suntikan. Oke. Iya 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 iya. Iya. Aduh, jadi nambah ilmu ya. Benar. Wah, semangat. Jadi harus diperhatikan. Iya, Dok. Ya. Kalau lebih dari 1 dari yang gejala yang ini tadi, maka harus segera dibawa ke IGD. IGD terdekat. Next. Nah ini penyebab tersering itu macam-macam. Kalau yang dari kulit bisa dari tanaman, bisa dari hewan. Ini termasuk dari latex yang tadi saya sampaikan. Kemudian injection, sengatan lebah. Ya itu kami pernah dapat tuh disengat satu tubuh. Mungkin lebih 20 lebah, tawon yang ingat. Oh. Nah, kemudian juga dari obat-obatan, kemudian ada yang dari hirupan ya, ada juga dari makanan. Nah, next. Oke. Bagaimana cara mengetahui pencetus alerginya? Saya alerginya apa sih? Anak saya alerginya apa sih, Dok? Benar-benar. Next. Jadi yang pertama apakah kalau misalnya, maaf saya potong ya Dok, apakah kalau misalnya alergi terhadap makanan kita harus cobain semua makanan gitu ya kan Dok, supaya tahu oh alerginya ternyata ini gitu ya Dok ya. Atau bisa cek darah aja, oh udah tahu oh ternyata alergi ini gimana, gitu ya dok. Nah. gimana caranya ini dia. Ini dia. Yang pertama itu sebetulnya adalah peran dari orang tua. Observasi pantau di rumah, pasti ada gejalanya. Oke. Pertama, ini munculnya seperti saya sampaikan tadi harus berulang. Kalau dia misalnya pertama, Dok seumur-umur baru ini dia makan ini, itu bukan alergi. Gitu ya. oke. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ini sudah udah berapa Ketiga kali makan kali ini nggak gitu apa-apa, baru ini dia gitu misalnya itu baru benar alergi ya, Dok, ya? Benar. Itu sesuai dengan alur kalau kayak gitu ya dok ya. Iya. Nah, mungkin kalau untuk pajanan kontak pertama yang sering salah itu adalah misalnya seafood, ikan atau udang. Udang. Saya Dok kalau misalnya udangnya itu fresh nggak apa-apa. Tapi kalau udangnya udah lama baru muncul tuh Dok. Nah, itu bukan alergi. Ada kan modelnya gitu kalau misalnya ikan atau udangnya itu nggak fresh, bentol-bentol, gatal-gatal. Itu bukan alergi, itu namanya scombroid. Itu adalah jenis keracunan dari histamin. Karena hidangan laut tadi itu ikan atau udang itu dia sudah tidak segar. Tidak segar lagi. Dia mengeluarkan histamin. Yang tadi kita tahu histamin itu yang menjadi ya muncul gejala dari alergi. Nah, jadi kalau yang itu enggak. Ya, itu terkait dengan apakah gejala berulang. Jadi berulang itu harus tiap makan telur pasti muncul gejala. Nah, tapi nggak bisa kayak tadi udang, kadang muncul kadang enggak. Itu nggak bisa karena ingat bahwa alergi itu tidak berdasarkan jumlah. Kalau dikit nggak apa-apa Dok, tapi kalau banyak langsung datang nih alerginya. Berarti itu bukan alergi ya dok ya? Itu bukan alergi. Oke. Itu bukan alergi. Berarti alergi tidak ditimbulkan oleh banyak atau sedikitnya alergen gitu ya dok ya? Betul. Nah, kemudian diperhatikan juga apakah ada kemiripan nih antara gejala yang sekarang sama gejala yang sebelumnya. Misalnya, sama-sama habis makan apa, sama-sama habis pulang dari mana gitu. Karena kan tadi kita sampaikan bisa ada pengaruh lingkungan. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh orang tua ya. Kemudian berapa lama waktunya? Yang tadi itu Dok, apa Mbak? 1 detik sampai dengan 2 jam untuk reaksinya. Iya, itu yang cepat. Jadi nggak ada yang munculnya baru besoknya. 3 hari. 3 hari itu nggak ada, nggak bisa kita sebut alergi. Kemudian ini sembuh sendiri atau sampai butuh pengobatan. Pengobatan, benar. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian nanti ini pasti akan ditanya oleh dokter saat melakukan kunjungan konsultasi ke dokter. Kemudian nanti dokter biasanya dokter akan melakukan tes alergi. Ada beberapa macam sebetulnya. Tapi kalau untuk anak, inilah yang biasanya paling sering dilakukan. Tes alergi itu kita melihat si imunoglobulin E. Yang tadi yang mekanisme tadi kan si terbentuknya si IgE ya.
Kita melihat si IgE ini dari mana? Bisa dari darah. Oke. Dari darah kita meriksa namanya imunoglobulin E spesifik. Oke. Spesifik ini berarti dia memang spesifik. Jadi kita bisa melihat terhadap tungau, terhadap telur, ayam itu beda-beda. Oke. Gitu. Pengambilan darah, tekniknya pengambilan darah, tapi memang harga cukup mahal Oke. kalau untuk di pasaran. Nggak mampu. Kiranya kecil gitu ya Nggak kan. mampu. Kiranya nggak mampu. Oke. Harus bisa untuk anak ya, Dok ya. Iya. Nah, ada pilihan lain adalah namanya skin prick test. Skin Nah, prick skin test. prick test ini nanti ada zatnya yang cairan-cairan titik-titik itu sesuai itu yang ini untuk ayam, ini untuk tungau, ini untuk itu nanti diteteskan di kulit, baru kemudian diprik pakai jarum. Prik gitu. Dia tidak bukan ditusuk ya. Kalau ditusuk itu kan berdarah, dia malah tidak boleh berdarah. Dia hanya sekedar kulit arinya saja yang Iya. dicungkit. Gitu. Kemudian nanti dilihat reaksinya muncul dalam sekitar 15 sampai 20 menit. Gitu. Ini lebih murah. Cuman Akurasinya? sama. Oh, Cuman kalau untuk anak-anak yang kasihan. satu jarum aja dia udah nyangis kejer, Apalagi banyak. ya, apalagi Dok. banyak gitu. iya. Kemudian kalau mau pemeriksaan skin prick ini ada beberapa obat yang harus di stop dulu karena akan mempengaruhi hasil. Sementara kalau yang ambil darah itu obat yang dikonsumsi boleh terus dilanjutkan. Gitu. Dok, maaf kalau misalnya untuk melakukan tes ini pada anak, apakah mungkin orang tuanya harus juga tes supaya bisa memberikan akurasi yang lebih besar? Oh, ternyata ibunya ada alergi terhadap A, B, C, ayahnya juga. Jadi kemudian akurasi terhadap anak jadinya tadi yang 50% itu terjawab gitu, Dok. Atau sebenarnya nggak perlu, anaknya cukup gitu, Dok ya. Anaknya aja cukup. Karena ingat bahwa tadi alergi ibu dan ayah bisa berbeda dengan anak. Oh iya. Oke. Iya. Oke, baik Nanti dokter. malah kalau dites alergi ibu ayahnya ternyata beda sama anak, nanti bingung mau dimakan apa, mau di apa. Oh iya. Satu hari masaknya 3 kali untuk 3 orang yang berbeda gitu. Nggak boleh makan udang, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan ikan gitu kan. Telur sekitar tiap hari. Oke, lanjut dokter. Next. Nah, jadi kalau tadi kita sudah cari pencetus, ya kan? Apa yang mau dilakukan? Nah, prinsip utamanya itu adalah memang hindari pencetus. Oke. Nah, nggak ada cerita obat ini. Obat pun diminum, kalau pencetus tetap ada, tetap akan muncul gejala. Oh, terpapar terus gitu ya dok ya, terpancing Benar. terus gitu. Nah, mungkin kalau untuk makanan kita masih lebih mudah untuk Mencegah gitu ya dok ya. menghindarinya. Hindari. Jangan kasih telur, jangan kasih ini. Yang paling susah adalah kalau penyebab alerginya itu adalah tungau atau debu. Tidak terlihat. Tidak terlihat, ada di lingkungan mana-mana. Oke, benar, Seperti benar, itu benar, ya. benar. Nah, untuk terapi yang lainnya disesuaikan dengan petunjuk dokter ya, karena akan diobati sesuai dengan gejala klinis. Oke, baik. Next kayaknya udah selesai. Oke, tepuk tangan dong buat Aduh, dokter luar Rani. biasa. Tapi satu deh, Aduh, Budi kenapa? mau nanya, Boleh, kan kalau boleh. misalnya tadi untuk yang tungau, debu itu ada hal yang tidak terlihat, tapi mungkin sulit ya untuk bisa teratasi. Sebagai bentuk pencegahan saja atau mungkin meminimalisir, dok, apa yang bisa dilakukan supaya anak juga bebas beraktivitas gitu. Kita jadi nggak takutan sebagai orang tua. Jangan, kan kalau orang tua sekarang, nana, pegang dikit nana gitu kan. Iya. Nah, gimana dok? Nah, jadi ada sebetulnya namanya imunoterapi. Oh, ada imunoterapi Ada dok. imunoterapi, tapi kita kalau untuk di Medan kita masih belum ada karena zatnya itu yang kayak di tetes-tetes cairannya Iya, itu tadi itu kita masih belum masuk Oke. di Medan. Iya. Oke. Yang ada itu di Surabaya, itu pun mereka buatan sendiri, produksi sendiri. Oke, baik. Nah pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Dr. Rani. Jadi bagi pemirsa jangan sungkan untuk telepon kita. Pemirsa bisa hubungi kita di 0811 6100 386 atau pemirsa yang saat ini menyaksikan melalui live streaming, pemirsa bisa bertanya lewat live chat di kolom komentar di live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan lanjutkan kembali, ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Nah, masih bersama dengan Dr. Rani. Wah, Anggi, kita
makin nambah ya ilmunya di sini ya. Betul. Jadi kita udah tahu nih faktor pencetusnya, harus melakukan tindakan apa kalau terjadi tanda dan gejala Betul, gitu cara ya. pengecekan terhadap alergennya juga bener. ada. Jadi kamu kapan ngecek? Aku kapan nikah? Ya ampun, tutup usia Anda. Nah, usah bilangin Sally. Oke, baik dokter. Nah, kita pengen nanya juga dok. Nah, biasanya kan kalau pasien mau melakukan tindakan gitu ya dok ya, tindakan medis itu kan ini juga dikasih anti alergi gitu ya dok ya. Nah, pernah nggak sih dok ketemu kasus yang pasiennya itu malah alergi terhadap Obat anti alerginya gitu nah? Ya. Ribet sih itu orangnya pasti ya. Nah, itu pernah. Nah, itu pernah ya? Itu pernah. Oh gitu dok. Pernah dia alergi menimbulkan reaksi pada obat yang harusnya itu untuk Anti alergi. Anti alergi, nah, Solusinya gimana dok? solusinya adalah ganti brand. Ganti brand. Ganti oke. merek. Maksudnya gini, karena obat-obat itu mau dia dalam bentuk untuk suntikan, injeksi ataupun obat makan misalnya, itu kan mereka menggunakan zat tambahan. Oke. Untuk menjaga supaya obat itu tetap stabil, kualitasnya, efektivitas segala macamnya. Nah, yang sering alergi itu dengan zat tambahannya itu. Gitu. iya, iya. Jadi coba kalau emang butuh obat itu, yang diganti adalah mereknya. Gitu. Siapa tahu dengan zat tambahan yang berbeda dari brand yang berbeda, maka Betul. bisa diterima oleh tubuhnya. Benar. Gitu, dok, ya. Oke. Ada yang sampai fatal nggak dok? Dengan Nggak kejadian dia alergi terhadap anti alerginya gitu. Enggak, tidak sih, tidak sampai fatal. Tidak sampai fatal Tidak ya sampai dok ya. fatal. Oke. nah, itu Aku dia. sebenarnya tadi pengen nanya dok, kalau misalnya dokter kan tadi ngejelasin bahwa efek dari alergi tadi itu kan menimbulkan terhadap beberapa hal ya dok ya, ada kulit, pernafasan, Mukosa, jantung. pernapasan, Nah, jantung. sebenarnya itu semacam level up atau memang mungkin masing-masing berdiri sendiri gitu, atau Tergantung misalnya sumber alergennya ya. iya, atau bisa jadi kayak awal-awal dia masih kulit, tiba-tiba dia merambat kemana, tiba-tiba dia merambat kemana, enggak ya dok ya, emang Kayak masing-masing. metastase gitu dok. Mungkin berawal dari sini dulu, Iya, habis itu merambat tiba-tiba lagi, berangkat lagi gitu. gitu. Nah, Gitu. itu bisa Atau gitu mungkin nggak sih dok? masing-masing Atau berdiri masing-masing sendiri gitu dok. Sebenarnya itu masing-masing berdiri sendiri. Oke. Cuman mungkin jadi saya teringat ada istilahnya atopic march. Atopic march itu adalah predileksi atau kemungkinan prediksi penyakit alergi, perjalanan penyakit alergi pada anak. Jadi biasa diawali kalau masih bayi itu paling sering adalah di kulit. Oke. Makanya kalau tadi kita lihat biasa kalau bayi-bayi baru itu Merah-merah. Pipinya merah-merah, kayak ke merah-merah, atau yang dibilang alergi susu ini satu badan merah-merah. Kemudian nanti bertambah usia, sekitar dia nanti usia 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu akan berpindah. Nanti masalah kulit selesai, pasien jadi punya gejala di saluran Bagian nafas. pernafasan. Paling sering itu dia di hidung. Jadi sering pilek pasiennya, atau tadi kayak Mbak Anggi, anaknya sering pilek atau pileknya jadinya lama nggak Iya, sembuh-sembuh. iya. Nah, kemudian setelah itu usia 5 tahun ke atas tetap di saluran nafas tapi akan turun ke bawah. Gejala yang seringnya nanti bisa asma. Gitu. Dok, apakah itu juga berpengaruh sama sistem imunitas kita ya, atau kekebalan tubuh ya? Jadi benar. kalau misalnya semakin beranjak dewasa, kekebalan tubuhnya mungkin sudah lebih baik. Jadi kalau misalnya awalnya dia alergi terhadap alergen tertentu, yang kemudian bertambahnya usia itu udah tidak terjadi lagi karena kekebalan tubuhnya juga semakin baik gitu dok. Sebetulnya tidak, Mbak Anggi. Sebetulnya tidak. Kenapa? Karena memang ada alergen-alergen tertentu itu yang memang ada batas waktunya. Misalnya gitu. alergi protein susu sapi. Pada usia itu gejalanya kan muncul biasa dari bayi ya. Dari bayi baru lahir. Dari bayi. Sorry, bukan baru lahir, Mbak Oh, Anggi. bukan? Enggak, nah itu sering Nah, salah. itu dari dalam Oke, ya dok nah ya? Ingat, di awam tuh aku dapat informasi kayak Iya. begitu tuh dok. Dari 1000 hari pertama ya dok? 1000 hari pertama udah 3 tahun sih itu. Ini kan dari dalam kandungan dari awal ya kan? Nah itu dia, sering salah di situ. Oh, oke. Bayi baru lahir, biasa baru lahir kan ibu masih belum bisa menyusui, masih capek segala macam ya. Dikasihlah susu formula. Baru minum 1 hari itu muncul merah-merah, dibilang alergi susu sapi, digantilah. Padahal itu yang paling sering adalah namanya erythema toxicum neonatorum. Aduh, Dan panjang itu ya, Dok. normal. Itu adalah respon tubuh. Sel Pertama imunnya baru sekali mulai gitu ya. kerja. Oh, oke. Gitu. Kalau untuk alergi protein susu sapi itu baru muncul biasanya paling cepat 2 minggu setelah mengkonsumsi susu sapi. Oke. Jadi paling cepat usia 2 minggu lah gitu. Oke, Nah, benar-benar. uniknya si alergi susu sapi ini pada usia 3 tahun itu sekitar 90% anak yang sebelumnya didiagnosis alergi susu sapi sudah toleransi. Oke. Jadi udah bisa dia Sudah mengkonsumsi menerima. susu sapi. Iya. Benar. Jadi tidak dibawanya sampai dewasa.
Berbeda dengan kalau misalnya alerginya itu Makanan. udang, Seafood. telur dan kacang-kacangan. Oke. Itu akan dibawa selamanya. Oh, iya, iya. Tapi aku iya. penasaran deh, But ya. Kenapa sebenarnya Kamu penasaran terus? Iya, dari hantu tadi. kali. Kenapa alergen khususnya kacang ya, Dok ya? Itu semacam alergen yang pada umumnya dialergiin sama semua orang gitu. Bahkan di beberapa film kalau misalnya dia mengkonsumsi makanan yang ada kandungan kacangnya itu sampai yang seperti seakan mencekik gitu. Dan itu terjadi pada banyak hal. Apa sebenarnya kandungan pada kacang ini itu. sehingga menimbulkan alergi pada orang pada umumnya, bukan hanya kita di Indonesia tapi di dunia gitu, Dok. Nah mungkin sebetulnya gini Mbak Anggi, kalau untuk di film-film itu kan banyak film luar ya, Eropa, Iya, Amerika. Nah itu tergantung dari genetik. Oke. Genetik. Jadi kita orang Indonesia malah jarang alerginya terhadap kacang. Iya, Nah mereka, jadi ada tuh penelitiannya memang studinya untuk alergi-alergi itu ada pada mungkin HLA, ada gennya, kromosomnya tertentu yang HLA B27 misalnya, itu memang dia akan lebih rentan untuk mengalami alergi gitu. Beda dengan kita orang Indonesia. Itu memang jarang lah orang kita makan pecel, makan gado-gado, hayu. Semuanya kacang, gitu anak-anak ya kita kan? aman mengkonsumsi buah berkacang-kacang. Paling orang-orang tua lah yang udah nggak bisa lagi, kayak jalan. Iya, gitu. Kenapa orang tua yang ngeliat ke saya? Ya, jadi tergantung genetik. Baik, nah Oke. Dok, kita juga pengen nanya nih Dok. Nah, boleh nggak sih Dok dibedakan gitu Dok, mana ini alergi yang ketika terpapar harus dibawa ke pelayanan kesehatan atau bisa Obati sendiri diobati di di rumah. rumah sendiri gitu Dok. Nah, Kalau yang untuk harus dibawa langsung nih ke pelayanan kesehatan, itu yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau lebih dari satu gejala yang muncul Oke. bersamaan, harus segera bawa ke IGD. rumah sakit, IGD, ya, ke IGD tepatnya, untuk mendapatkan tata laksana karena itu bisa mengancam nyawa. Iya. Tapi kalau misalnya yang dia tunggal, single, lihatlah organ yang terlibat. oke. Misalnya dia kalau yang kena saluran nafas tapi dengan gejala asma paru-paru harus bawa ke rumah sakit seperti itu. Atau dia satu tapi dia yang langsung shock. Itu juga harus dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya hanya yang beruntusan, nah itu bolehlah di rumah atau bawa ke rawat jalan saja. jalan. Iya. Nah. Tapi hati-hati kalau yang bengkak mata sama bengkak bibir. Kenapa? Karena bengkak pada mata bibir bisa juga terjadi bengkak pada saluran nafas. Itu tadi yang kalau makan kacang, Iya, sampai seperti Iya, seakan benar. tercekik begitu ya. Keponakan saya ada gitu Dok, dia itu alergi sama pintu Dok. Gitu. Kenapa tuh? Jadi begitu kejedok dia langsung benjol gitu. Nah, Kayaknya itu bukan tuh. keponakan Bapak aja. Bapak kalau dijedotin ke pintu juga bendol. Itu bukan alergi ya? Bukan. Tapi kalau misalnya tadi single effect tadi ya, Dok, beruntusan itu kayaknya sering sekali terjadi. Karena kayak anak saya sendiri, akhir-akhir ini kan Medan tuh panas pol ya. Panasnya gimana? Panas pol. Nah itu beruntusan. Jadi biang keringat kalau mungkin orang pada umumnya mengenal itu ya Dok ya. Kadang-kadang itu cara penanganannya berbeda-beda. Jadi ada orang yang kayak dikasih bedak tabur, ada yang kayak Bedak talek gitu. itu, atau misalnya kayak dimandiin, atau gimana. Sebenarnya untuk beruntusan, cara tepat untuk menanganinya di rumah itu gimana Dok? Beruntusan atau biang keringat biang keringat pada anak. Nah, kalau untuk biang keringat, sebetulnya sih untuk mengatasinya itu menjaga kebersihan tubuh saja. Tapi biang keringat itu termasuk alergi nggak Dok? Bukan. Itu dia. iya. Itu bukan alergi. Cuman jangan dikasih bedak talek karena itu akan menutup pori-pori. Keset jadinya ya Dok ya. Oke. Malah bukan tutup pori-pori, malah keringatnya nggak keluar. Malah itu. dia akan makin nambah terjadi penyumbatan. Oke, Seperti jadi itu. jadi biang keringat bukan alergi ya. Nah, itu jadi. Nah, jadi emang kita harus bisa bedakan juga ya Dok ya. Jadi mana yang emang dia alergi, mana yang karena memang ya kita harus menyesuaikan ini kondisi badannya seperti apa Iya, agar lebih iya. rileks gitu kan. Makanya Tidak- tadi dokter bilang orang tua butuh observasi ya, Iya, betul. benar-benar. mengenal keadaan yang tepat untuk anaknya. Aduh Anggi di belakang ini berisik banget ya. Tahu kenapa Ada sih? apa sih? Ada cerita apa sih? Iya, iya. Aduh dokter. Musik kita berhenti terus ini ya. Tapi tadi kami gini itu Iya, iya. dokter boleh Gimana? nanya kan dokter? Boleh. Saya juga ada Anak. alergi. Oh, Belum dokter ya. Saya alerginya itu kalau misalnya pagi kayak misalnya kena debu atau kadang kalau misalnya mandinya kepagian karena agak dingin sedikit. Nah itu dia mulai bersin gitu. Itu alergi atau
Apa ya dok ya kira-kira? Nah, biasa itu pagi bangun tidur tapi nanti jam 9, jam 10 hilang sendiri. Iya. Ya kan? Nah, itu bisa menjadi salah satu alergi. Namanya rinitis alergi. Wah, Rinitis. saya punya itu, Dok. Kalau mandi terlalu pagi gitu ya. Iya. Sebetulnya bukan, nah dia ada berbeda. Kalau yang masalah pagi hari itu, dia ada memang rinitis alergi. Ada lagi satu lagi namanya rinitis vasomotor. Oke. Kalau rinitis alergi, ini kemungkinan karena tungau. Karena berarti kasur, bantal, mungkin di situ ada tungaunya. Nanti saya percaya sih dok kalau sama dia dok. Kayaknya sih orangnya agak Mohon maaf, saya nggak di kasur, jorok ya. saya di karpet dokter tidur. Apalagi di Apalagi di karpet. karpet. Enggak, tapi memang dia kalau Dilemei sarung gitu ya kan? enggak, kalau apa kan setiap kami sapu, kadang kami dorsemir apa kami tempat tidur kami. Tapi itu berarti alergi ya dokter ya? Nah, bisa jadi. Jadi gini, meneruskan tadi yang dibilang sama Mas Noe. sering orang, dok saya udah bersih-bersih, di dorsmir, dicuci, disapu, Tetap membersihkan debu atau si tungau itu nggak seperti itu, masih kurang bersih. Kita harus pakai vacuum cleaner, sedot Jadi debu. disedot gitu ya? Disedot benar, karena tungau itu makhluk hidup. Oke. Saat nyapu, tek dia jalan, tik, dia nggak mati karena dia nggak kelihatan sama mata. Jadi harus disedot debu. Nah, kenapa biasa pasiennya sering mengeluh di pagi hari? Karena kan malam itu kita kontak lama ya, nempel dengan bantal, dengan kasur. Jadi terhirup terus-menerus jangka waktu lama, maka muncullah gejalanya di pagi hari. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua ada namanya rinitis vasomotor. Nah, rinitis vasomotor ini itulah yang karena udara dingin. Conoe. Gitu. Jadi kalau yang kayak gitu berarti kalau mandi pagi itu harus pakai air hangat. Nggak bisa manja air yang badannya. langsung. Udara dingin jadi salah satu alergen, tapi kalau panas enggak ya, Dok ya? Panas juga bisa. Oh, juga bisa. Panas juga bisa. Ada yang model kalau panas dia berpulau-pulau. Kadang sampai ganti Tiduran. kulit gitu ya dok ya? Iya. Karena gini ya, ganti kulit apa ganti organ kayaknya? kayak ininya alergi itu langsung kayak bersinnya Jontor itu, gitu. ya bersinnya itu 400 kali gitu. Waduh. Iya, benar. Itu sih kayaknya tanda-tanda ya dok ya, udah gak lama lagi gitu ya dok ya. Dari tadi ngedoain orang terus ya, hati-hati Iya. loh. Biasanya sih Alergi gitu. itu emang seperti itu. Oh, alergi Lebih dari 10 kali. Lebih dari Itu 10. susah banget berhentinya kan? Iya, 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 susah. iya. Bahkan bisa sampai kayak megap. Kayak Iya. kesulitan bernafas. Karena sudah berkali-kali berulang-ulang. Karena ada pembengkakan di namanya kongka di dalam hidung kita yang fungsinya mirip seperti amandel. Itu dia sudah membengkak. Jadi saat lagi serangan dia bengkak, jadi bikin susah bernafas. Oke. Oh berarti itu tadi ada faktornya juga sama kayak keturunan ya dok? Bisa. Tapi ini keturunan bukan dari orang tua. Jadi? Dua-dua Dari tetangga? enggak, tapi enggak Jangan, dari Ah, jangan. enggak satpam. Enggak, sama soalnya- nenek. Kalau nenek iya seperti Oh, iya. itu. Iya, soalnya Bisa tadi berarti. dokter menjelaskan meskipun bapak atau ibunya tidak punya alergi, tapi anak itu tetap punya alergi dengan persentase sampai dengan 15%. Iya. Dari keluarga. Kalau ini ujian udah 100 nilai saya. Kita kan tahu ya kan. Oke, Noe udah. Oke, sudah. Terima kasih Oke. dokter. Oke, nah, udah terjawab ya. Sudah terjawab. Nah, bagi pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa juga bisa bertanya langsung bersama dengan Dokter Rani. Pemirsa bisa telepon kita di 0811-6100-386. Kita masih punya satu segmen lagi, namun sebelumnya jangan kemana-mana. Tetap di Kopi Pagi, ini dia Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke, nah masih bersama dengan Dokter Rani ya. Dan juga masih dengan pada tema kita yang sama dari awal tadi yakni mengenal Alergi pada anak. Nah, gimana Anggi? Gimana? Oh iya. Kamu kan udah ini ya kan, maksudnya ada anak di rumah jadi kayak Betul. lebih tersampaikan ilmunya, teraplikasikan gitu ya kan? Banyak sih dok, karena tadi aku juga setelah dapat pengetahuan dari dokter, ada istilah-istilah atau mungkin yang kata orang ternyata itu bukan alergi, ternyata penanganannya seperti ini, Iya. seperti itu, aku jadi lebih tahu banyak. Aku pun kalau seperti ini jadi kayak calon ayah siaga kan gitu ya. Jadi bukan calon suami siaga aja gitu. Iya, betul. Tapi masih calon gitu ya kan. Nggak apa-apa Nggak calon. apa-apa ya. Nanti juga jadi mantan. Ya Allah.
Oke, baik. Nah, terus apa nih yang mau kita tanyain lagi sama dokter anak? Kalau misalnya aku diberikan kesempatan 2 jam lagi, aku bakal nanya sama dokter Ani. Masih ada waktu 2 jam lagi? Masih 2 jam ada lagi. 2 jam tapi sendirian ya di sini. Oke, nah di belakang juga masih ada pertanyaan ini dari Noe, ya kan ya. Gimana Noe? Boleh Tadi kan nanya udah lagi ya, terjawab, Budi, ya? boleh dong. Oh, dokter, ini ada teman saya, dia tuh kulitnya kalau misalnya kena panas, bintik-bintik semua nih seluruh badannya sama mukanya juga. Kena dingin juga gitu. Iya. Nah itu kira-kira alergi atau enggak ya dokter? Nah, itu bisa jadi alergi. Modelnya bintik-bintik atau bentol. Itu tadi kembali, kalau bentol kita istilahnya biduran, kalau biduran, kayak biduran, bintik-bintik dokter. dia eksim. Kayak biduran gitu deh. Biduran Seperti- berpulau-pulau gitu Iya, ya. berpulau-pulau. Berpulau-pulau. Nah, kalau berpulau-pulau itu dia bisa alergi yang memang sama. Kemungkinan paling sering itu adalah tungau. Ataupun bisa juga dia alergi terhadap tadi itu cuaca, seperti Mas Noe. Ada memang heat urtikaria istilahnya. Jadi urtikaria atau biduran yang muncul karena panas. Oke. Nah, jadi yang model berpulau-pulau biduran itu secara medis istilahnya kita sebut urtikaria. Itu bisa karena cuaca terlalu dingin, terlalu panas, atau bisa juga karena tekanan. Karena penekanan ini misalnya seperti kalau orang yang alergi, kalau pakai celana panjang yang pinggangnya ketat, nanti waktu dilepas itu kan mau yang bentol-bentol. Iya, dan kayaknya itu bukan cuma itu ya, saya potong ini ya dok ya. Gelang, cincin juga ya dok ya? Kalau gelang dan cincin itu logam, itu lain lagi. Oh, Itu soalnya namanya menimbulkan efek dermatitis yang sama. kontak. Oh, apa namanya dok? Maaf. Dermatitis kontak. Oke. Kalau yang tadi urtikaria karena penekanan, dia beda lagi. Dia memang karena lama tertekan, terikat gitu. Lama tertekan kontak di situ. Nah, itu baru nanti akan muncul kayak bentol-bentolnya Iya, gitu. iya, iya, Oke, yang oke. berpulau-pulau. Jadi itu bisa terjadi. Oke, nah itu yang tadi kalau dingin. Kalau panas ada lagi? Kalau panas sama gitu juga. Sama dok? kan? Sama juga. Iya. Berarti dia harus stabil ya dok ya kalau kayak gitu? Nah? Bener, susahnya seperti itu. susah. Jadi dia nggak bisa panas nggak bisa, dingin nggak bisa. Ke gunung nggak dia bisa, ke harus pantai nggak bisa. sedang saja. Harus di rumah aja. Kasihan ya kalau merebahan di rumah. Jadi agak ribet juga ya dok kalau kayak gitu. Obatnya ada nggak dok kalau gitu? Enggak, karena tetap prinsipnya adalah hindari pencetus. Oh, Jadi begitu. Jadi dia harus, kalau misalnya nih kan udah tahu nih kita bakal pergi kerja ke lingkungan yang panas atau yang dingin. Kalau ke lingkungan yang dingin maka harus sedia jaket. Kalau bakal pergi ke lingkungan yang panas jangan pula pakai jaket atau baju tebal, pakai baju yang nyaman, yang tipis. Sesuai dengan kondisinya. Iya, ya, dok, ya. benar. Gitu Noe. Itu ya. Wah, kok saya bisa bilang sama coach saya, yang sabar ya Buan. Oke, jangan gitu dong. Terima kasih dokter. Oke, nah. Aduh. Baik, Anggi, biasanya kamu kalau keluar sama anak apalagi sih yang terjadi gitu? Kalau misalnya untuk anak sendiri sebenarnya yang tadi itu ya biang keringat itu paling sering. Terus kayak yang pilek-pilek juga tadi udah aku tanyain. Terus makanan, susu. Nah, kalau makanan sendiri ada nggak sih anak kamu kayak apa namanya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini? Sejauh ini enggak ya, semua ditelan sama dia. Gitu? Kayaknya kayak mamanya ya. Semua ditelan sama dia. Mungkin mungkin juga karena faktor aku tipe ibu yang menyiapkan makanan pada anak itu berbeda-beda untuk proteinnya gitu. Jadi kalau misalnya hari ini telur, oh oke, aman nih gitu. Nanti besok kakak coba lagi nih ikan. Cuma mungkin kalau jenis seafood ya yang paling sering dialamin sebagai alergi, kalau belum mencoba begitu banyak varian yang lain gitu sih dok. Jadi kayak ikan cuma ikan gembung atau misalnya ikan salmon, kalau misalnya udang ya udang, tapi yang lain tuh enggak. Apakah nah ini juga nih, apakah kalau misalnya ikan beda reaksinya dok? Jadi kalau misalnya ikan kembung oke dia, salmon oke dia. Begitu dikasih bawal langsung reaksi, itu mungkinkah terjadi atau sebenarnya kategori ikan harusnya semua aman gitu dok? Ya, itu memang ada perbedaan karena beda struktur Zat gizinya proteinnya. ya, Dok, ya. Nah, jadi yang merangsang untuk munculnya gejala alergi itu adalah proteinnya. Oke. Nah, jadi dia berbeda ikan, berbeda jenis lah ya, spesies Iya, iya. makanannya itu bisa menimbulkan gejala yang berbeda. Aman di kembung belum tentu aman di salmon, aman di salmon belum tentu aman di bawal gitu. Benar. Ya, dok, Makanya kalau Oke. misalnya dilakukan pemeriksaan yang tadi yang IgE atopi, itu nanti item-itemnya kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan tes darah yang mahal itu mereka akan ada
tuna, tongkol, kakap, Oh, langsung per salmon. spesiesnya ya, Iya, Dok, ya? dia Iya, dibedakan. jadi kayak langsung udah kedetek ya dok ya. Kedetek. Namanya saya orang kampung, Mbak. Kedetek. Iya. Jadi ikan apa tadi? Ikan kembung ya? Kembung. Ya, nyaman di kembung belum tentu nyaman di kantong. Oke, baik. Nah, dok, tadi kan dokter ada jelaskan ya dikit terkait dengan terapinya ya dok Iya. ya. Nah itu kan bisa, tapi kita di sini belum ada ya gitu ya dok. Nah, Iya, yang imunoterapi. Ya. Imunoterapi. Nah, itu seperti apa sih dok gambarannya dok? Nah, jadi imunoterapi yang sudah ada di Indonesia ini di Surabaya, itu mereka tapi masih terhadap tungau. Oke. Ya, karena kan tungau tadi saya sampaikan itu yang paling tidak bisa kita kontrol ya, Iya. kita kendalikan. Itu caranya dengan melakukan penyuntikan. Oke. Jadi seminggu sekali anak datang itu disuntikkan di bawah kulit. Kayak vaksin gitu Zatnya. jadinya ya dok ya? Bukan, Mirip Dok? vaksin, tapi vaksin kan volumenya banyak Nah, ya. ini Ini dia sedikit. sedikit saja. Oke. Seperti tes obat. Mungkin kalau pas mau melahirkan ada di tes antibiotik, tes iya, obat. Nah, sedikit saja nanti dimasukkan ke bawah Bawah kulit. kulit, disuntikkan. Kemudian nanti dilihat ada muncul reaksi atau tidak. Nanti minggu depannya disuntikkan lagi dengan dosis ditambah sedikit. Nanti berikutnya tambah dosis sedikit. Nah, Seminggu seperti sekali itu. sampai berapa lama itu, Dok? Sampai nanti dia pasiennya memang betul-betul sudah sampai dosis maksimal, dia udah aman. Oh, berarti Jadi, reaksinya tidak muncul sama sekali hingga Iya. ini dosis maksimal begitu ya? Iya. Oke. Baik. Boleh tahu nggak, Dok? Mahalnya itu seberapa Iya sih dok. Yang Kita mana? pengen tahu. Yang tes kalau alergi. Yang iya, tes apa imuni. sensitivitas tadi, apa IgE, IgE spesifik itu. Nah, IG spesifik itu mahal. Dia ada yang satuan. Kalau yang satuan itu biasa per item beda-beda. Ada yang harganya per item 300.000, ada yang 200.000. Oh 300.000 per item. per item. Misalnya mau Kita lihat mau 10 susu sapi item, aja ada. Udah berapa ya dok? Udah ya? berapa? Nah, makanya ada dia yang paketan. Kalau yang biasa tuh laboratorium swasta ada yang paketannya IgE atau P namanya, panel. Nah itu nanti bisa dapat 54 item, harganya sekitar 3 jutaan. Oh, itu sih Lebih nggak mahal ekonomis ya. sih Iya. dibandingkan dengan satu-satu. Bagi orang di luar sana itu nggak mahal sih, cuman kita aja yang nggak punya duit. gitu ya. Oke, nah kalau kayak tadi terapi imun, tadi itu sampai berapaan dok? Nah, yang ada di Surabaya? Imunoterapi itu dia per kali datang. Per kali datang itu sebenarnya nggak terlalu mahal, sekitar 500.000, 500 sampai 700.000, tapi kan seminggu sekali ya. Ya kalau dari Seminggu Medan ke sekali. Surabaya itu 300-nya nggak mahal. Tiketnya yang mahal, pulang perginya ya. Pulang perginya Oke, yang nah, mahal. baik. Mungkin dokter ada pesan kesehatan untuk seluruh pemirsa di rumah yang mungkin saat ini memiliki seorang anak yang dikit-dikit timbul tanda dan gejala seperti alergi. Iya. Mungkin ada yang bisa di-share ke para ibu di rumah. Silakan Para dokter. ibu dan ayah, Oh, iya, juga harus dan ayah peduli juga. dan tahu Iya, ya. Iya, ayah siaga. Salam ayah siaga kan Iya, ya? baik. Silakan dokter. Gimana, Dok? Baik, jadi untuk para orang tua yang memiliki anak dengan penyakit alergi, perhatikan bahwa tetap terapi utama kita adalah hindari pencetusnya. Jadi sangat penting untuk mencari tahu apa pencetusnya. Dan yang perlu juga diperhatikan adalah tidak boleh ya mencoba-coba untuk memberikan sendiri. Jadi di masyarakat itu yang nggak apa-apa alergi udang, nggak apa-apa nanti dikasih aja dikit-dikit lama-lama juga kebal. Nah itu nggak bisa. Kalau yang imunoterapi yang saya sampaikan tadi yang dilakukan di Surabaya itu dengan dosis yang terukur. Tapi kalau orang tua lakukan di rumah jangan, karena tidak diukur dengan pasti dosisnya dan dikhawatirkan timbul reaksi alergi berat yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, tepuk tangan Luar dong biasa. buat Terima Dokter kasih, Ani. Dokter Ani. Iya, sekali lagi terima kasih dokter sudah mampir di Kopi Pagi ya, dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Kopi Pagi. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anju Maisarah. Sampai jumpa. Dah.